Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KDB Bonsai, jumpa lagi di channel YouTube saya KDB Kalimulya Depok Bonsai bersama saya Deddy Kusmanto. Kali ini saya akan membahas masalah percabangan anting putri supaya lebih cepat besar dengan cara menghilangkan tumbuhan-tumbuhan susulan yang tidak terpakai, yang mengambil makanan-makanan dari cabang pokok utama. Tonton terus sampai habis biar tidak ada salah pengertian. Nanti akan saya tampilkan dengan contoh-contohnya. Jadi kalau sobat mau membesarkan pangkal cabang ini supaya cepat besar, nah tunas tumbuhan seperti ini seperti ini ini harus dibuangin, ini harus rajin dibuangin. Karena kenapa? Karena makanan yang harusnya mengalir terus ke sini ya, itu mulai ke stop, mulai keambil oleh tunas yang baru ini. Ini keambil sedikit, ini keambil sedikit, ini keambil sedikit. Ini mulai diambil nih tunas yang harusnya jalur makanan ini terus ke badan sini sampai ke ujung. Jadi mulai berkurang, pasokan makanannya mulai berkurang, jadi mulai agak lambat. Nah, kenapa kok mulai agak lambat? Karena ini mulai diambil untuk membesarkan ini. Nah, kalau ini udah mulai mengambil untuk membesarkan ini mulai pangkal ini mulai berkurang, energi atau makanan ini tuh udah mulai untuk kesini. Jadi ini pembesaran di sini agak berkurang ketimbang tidak ada tunas-tunas seperti ini. Seperti ini tidak ada tunas-tunas seperti ini. Lambat laun tunas ini makin membesar. Kalau sudah mencapai volumenya sama seperti ini udah nggak ada pasokan lagi ke sini. Akhirnya ini yang membesar. Sedangkan untuk menarik tunas seperti ini, untuk menarik pangkal batang ini, tunas ini harus sebesar ini pula, baru mulai di sini ada pembengkakan. Kalau sudah ada keseimbangan tunas. Nah, lama-lama ini dia diam tidak mau berjalan lagi, diambil alih sama tunas baru ini. Seperti ini contohnya. Ini tunas aslinya nih. Ini tunas yang baru, kelihatan warnanya ya. Tuh. Ini tunas yang baru. Karena didiamkan, lama-lama ini yang mengambil alih. Akhirnya ini didiam. Dari kecil tadi, dari tunas kecil tadi mulai membesar seperti ini. Akhirnya tunas aslinya diam. Tunas aslinya udah nggak mau jalan lagi karena diambil alih sama ini. Nah, mulai bengkak. Karena ini udah mulai besar, di pangkal ini mulai bengkak. Begitu juga ini mulai bengkak. Kalau tunas yang baru ini yang mengambil makanan sedikit ini mulai bengkak. Kalau sudah sebesar ini juga, tunas ini sudah sebesar ini baru mulai menarik pangkal batang ini. Nah, sedangkan untuk membesarkan tunas yang baru ini mencapai sebesar ini nih ya, ini sebesar ini. Untuk membesarkan sebesar ini tunas baru yang ini kan perlu waktu beberapa bulan untuk besar seperti ini. Baru mau menarik ini perlu waktu berapa bulan. Nah, sedangkan ini udah ada. Ini pembesaran ini juga bulanan nih.
bulanan. Ini udah ada. Kalau ini kita buang, nutrisi yang keambil sama ini seperti ini tadi nih, nutrisi yang keambil ini kita buang, kan bisa langsung dialirin ke cabang utama ini, bisa langsung dialirin cabang utama ini. Jadi untuk menumbuhkan yang berapa bulan ini, itu kita langsung alirkan ke sini. Jadi ini lebih cepat lagi, separuh dari waktu ini. Tidak perlu nunggu ini besar baru menarik ini supaya ini bengkak, cabang ini sama dengan ini. Nah itu sayang, jadi waktu kebuang. Kan ada contoh-contohnya. Baiknya kita buang-buangin kayak gini, ini selalu saya buang-buangin. Nih saya buang-buangin. Saya buang-buangin. Nih tunas-tunas ini mulai mengambil nutrisi sini, nutrisi sini. Kalau kita rajin buangin makanan nutrisi ke sini terus, dia hanya panjangnya tidak terlalu panjang. Panjang cabang ini tidak terlalu panjang. Di sininya udah agak besar. Di sininya besar nih. Terus matahari cukup. Angin cukup. Nah seandainya juga ini ada cabang susulan tumbuhnya pas di anak cabang yang kita mau pakai. Anak cabang ini kan batang ya, cabang. Anak cabang yang kita mau pakai, ya nggak apa-apa kita diamkan juga. Karena toh kita nggak pakai besar sama seperti ini, paling pakainya separuh dari ini atau 3/4 dari ini kita udah potong. Kecuali ada cabang susulan yang melonjak besarnya sama seperti ini. Dari awal dia sama seperti ini, terus dia menarik, dia rata, nariknya rata. Kita biarkan sampai nanti ada yang lebih dominan besar, yang ini misalnya berhenti, kita potong aja, kita buang. Ini besar begini, ini karena juga nggak ada penghalang dia. Dia walaupun tunas susulan, dia nggak ada penghalang, Nah ini coba perhatikan nih dari ini, terus dia nggak ada penghalang, nggak ada tunas-tunas, dia hanya daun. Nah mulai di ujung mulai ada tunas. Tapi dia merata tunasnya tuh. Dia tunasnya merata, nariknya sama. Dia narik sampai ujung jalan. Sininya bengkak nih. Dia karena hanya menarik untuk membesarkan ini. Nah, sekecil ini nih. Kecil ini nanti tunas dia jalan. Setelah jalan tunas, baru di sininya bengkak. Jadi kan sayang kalau lagi jalan gini tiba-tiba kesetop sedikit sama tunas. Ini tadi 100% mulai berkurang. Stop lagi di sini, stop lagi di sini. Lama-lama ya seperti ini kasusnya nih. Seperti ini kasusnya. Akhirnya dia diem, nggak mau jalan karena keambil sini. Jadi asal cuma hidup aja, nggak ada pembesaran. Ada juga beberapa sobat bonsai kita, dia tetap memakai cabang tumbuhan baru ini karena katanya lebih melonjak. Benar, dia memang lebih melonjak pertumbuhannya karena mencuri dari makanan dari ini ya. Tapi kalau pertumbuhannya dari awal sama-sama seperti ini, dari awal sama-sama kecil seperti ini, memang benar kalau pertumbuhan ini lebih cepat. Ya kalau itu tadi, kalau dia di awal sama-sama kecil, baru masih batang kecil, tiba-tiba ada satu tumbuh cabang susulan yang melonjak. Nah itu yang kita pakai, bener. Bisa juga ini yang kita buang. Tapi kalau masih kecil, tapi kalau udah besar seperti ini, awalnya sudah pangkal besar ini, tiba-tiba ada tumbuh baru kecil, mending kita buang, biar ini yang lebih jalan. Karena ini udah punya dasar modal besar seperti ini.
disayang untuk hitungan bulan ini, berapa bulan hitungan bulan menumbuhkan ini berhenti hanya karena ada tunas kecil. Yang kita mau membesarkan lagi harus berapa bulan lagi sebesar ini. Untuk menarik ini aja udah yang ditarik langsung. Ini tarik cabang, ini dibuang, waktu masih kecilnya dibuang, ini sudah besar segini, ini yang di los tarik. Oke sobat bonsai, sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pecinta bonsai, untuk lebih menjaga pohon, memperhatikan pohon supaya cepat besar, biar lebih enak lagi, cepat dipandang, dinikmati. Sampai ketemu di channel YouTube saya selanjutnya. Salam.